Hai hai hai, saya Sylvia Belvadristi, NIM 201114056 akan menjelaskan tentang kajian perencanaan pendidikan anak usia dini. Jadi, saya akan membahas banyak sekali tentang anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu apa sih? Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pemberian pembelajaran atau bimbingan pada anak untuk melatih keterampilan mereka. Nah, kenapa sih pendidikan PAUD itu penting? Pendidikan PAUD ini penting untuk memberikan perkembangan yang baik bagi anak. Di sini kan anak di usia emas, jadi gencar-gencarnya untuk berkembang. Nah, dalam memahami anak usia dini kita harus memahami juga karakteristiknya. Yang pertama ada emosi yang kuat, yang kedua emosi seringkali tampak, yang ketiga emosi bersifat sementara, yang kuat reaksi emosi mencerminkan individualitas, dan yang kelima emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku. Kemudian perkembangan anak usia dini itu berkembang dibagi menjadi 4 nih. Perkembangannya itu apa aja sih? Perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, dan perkembangan sosio-emosional. Nah, masing-masingnya akan saya jelaskan ya. Perkembangan kognitif. Nah, pada usia ini pengetahuan anak masih bersifat subjektif, jadi kemampuan kognitif berkaitan dengan cara menilai, memahami. Yang kedua, perkembangan bahasa. Berbahasanya itu dengan kegiatan mendengar, mengungkapkan, dan membaca. Yang ketiga, ada perkembangan fisik motorik, adanya gerakan meningkat pada individu secara tidak terorganisir. Jadi ada motorik halus dan motorik kasar. Yang keempat, perkembangan sosio-emosional. Kemampuan anak mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Nah, dari perkembangannya tadi tuh ada program-programnya loh. Ada program motorik halus, motorik kasar, pengembangan sosio-emosional, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Kemudian dalam mendampingi anak usia dini, maka tentu guru PAUD harus memenuhi karakteristik sebagai guru PAUD. Antara lain ada memiliki landasan keilmuan yang kuat, bersikap optimis, hangat, dan memiliki empati. Hal tersebut harus dimiliki oleh guru PAUD. Kemudian guru PAUD juga harus spontanitas, memiliki keahlian dalam melakukan refleksi, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang banyak. Nah, peran guru PAUD di sini sebagai pendidik, sebagai panutan, sebagai perancang pengembangan, dan juga sebagai konsultan dan mediator. Kemudian kesimpulannya, pendidikan anak usia dini ini sangatlah penting diimplementasikan sehingga peran guru juga harus diperhatikan. Nah, di sini ada contoh implementasi pendidikan PAUD. Enjoy!